أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita karunia dan kasih sayang, nikmat yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan nikmat yang paling indah adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita bersama. Sehingga di antara kewajiban kita kaum muslimin adalah bagaimana senantiasa menjaga nikmat tersebut, adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, bagaimana kita senantiasa berada di dalamnya dan agar kita selalu istiqamah berada di atas iman dan Islam. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak dan senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus kepada umat yang mulia. Kalau sekiranya mereka memuliakan manusia yang mulia, umat yang diutus setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan menjadi rasul, semuanya dinamakan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka yang lahir setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan menjadi rasul, mereka dinamakan dengan umat Nabi. Hanya saja umat Nabi itu terbagi kepada dua. Yang pertama umat Nabi yang mulia, dan yang kedua umat Nabi yang tidak mulia. Umat Nabi yang mulia mereka disebut dengan ummatul ijabah, yaitu mereka yang mengijabah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat yang tidak mulia adalah mereka yang tidak mengijabah dakwah Nabi. Mereka disebut dengan ummatul da'wah, dan mereka semua adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam, atau Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidak ada dari umat ini, baik itu orang Yahudi atau Nasara, kemudian mereka tidak beriman kepadaku kecuali mereka akan diancam neraka Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa mereka itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka adalah umat yang tidak mulia kalau sekiranya mereka tidak mengindahkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu sifat umat Nabi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai umat yang wasat. Wasat itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata wasata, wasit kalau bahasa kitanya. Apa makna wasit? Wasit itu artinya ikhwatul Islam adalah yang terbaik. Wasit itu artinya adalah yang terbaik. Wasit itu bukan pertengahan artinya. Wasit itu artinya adalah yang terbaik. Kenapa? Kenapa ada wasit? Karena wasit itu yang terbaik di antara keduanya. Misalnya ada dua yang misalnya ada sesuatu, ada masalah, ada wasitnya. Wasit itu pasti yang terbaik di antara mereka semuanya. Maka Allah menyebutkan makna daripada ayat tersebut, atau Allah menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu adalah umat yang wasit. Wasit itu artinya adalah yang terbaik di antara semua umat yang ada. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Karena Nabi kita adalah Nabi yang terbaik di antara segala para Nabi. Sehingga umat Nabi juga akan menjadi umat yang terbaik kalau sekiranya mereka patuh dan taat kepada Rasulullah SAW
dan itu merupakan di antara kuncinya. Karena memang ikhwatul Islam, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga, semuanya, illa man aba, kecuali bagi mereka yang tidak mau. Aba itu artinya adalah enggan. Maka para sahabat mereka bertanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa pula yang enggan masuk surga? Apa kata Nabi SAW? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat maka mereka adalah orang-orang yang enggan kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita adalah umat yang termulia kalau sekiranya kita berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Dan di antara salah satu perintah tersebut adalah memperbanyak, menghiasi hari-hari dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali membahas tentang baginda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu sifat yang paling mulia yang disebutkan tentang baginda Nabi adalah al-wafa. Nabi itu adalah orang yang senantiasa memberikan balasan kebaikan terhadap siapapun yang melakukan kebaikan. Bahkan jangankan orang yang berbuat baik, ikhwatul Islam, orang yang berbuat jahat kepada Nabi sahaja, kalau dia minta maaf kepada Nabi SAW, Nabi akan maafkan semuanya. Itu adalah di antara sifat indah baginda Nabi SAW. Ada salah seorang ikhwatul Islam namanya Hubar. Hubar ini ikhwatul Islam, dia adalah salah satu di antara orang yang pernah menyakiti putri Nabi SAW yang bernama Zainab. Zainab adalah putri Nabi yang pertama. Dia terlambat hijrah ke kota Madinah. Setelah terjadi perang Badar, baru beliau atau baru Zainab hijrah ke kota Madinah. Kemudian ketika Zainab hijrah ke kota Madinah, ikhwatul Islam, dari Mekah menuju Madinah, maka Zainab ini berada di atas tunggangannya, berada di atas ontanya. Kemudian tiba-tiba datang orang-orang Quraisy. Mereka marah kepada Zainab, wahai Zainab, semua yang terjadi ini adalah ulah ayahmu. Jadi orang-orang Quraisy mereka mengatakan dan memarahi Zainab. Makanya Nabi SAW sangat mencintai Zainab dan memuliakan Zainab serta memuji Zainab. Zainab itu adalah anakku yang terbaik, dan dia adalah orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara aku. Nabi SAW yang berdakwah bukan hanya dampaknya kepada Nabi, tapi juga kepada keluarga Nabi SAW. Salah satunya adalah Zainab. Ketika Zainab ini hijrah dari Mekah menuju Madinah, menunggang ontanya, dijemput oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Zaid bin Harithah. Tiba-tiba datang Hubar dan beberapa orang. Hubar yang pertama namanya Hubar, yang kedua namanya Abu Nafi'. Mereka berdua menusuk onta Zainab. Jadi onta Zainab itu ditusuk sehingga dengannya onta tersebut tentu merasa kesakitan. Dikala onta ini merasa kesakitan, ikhwatul Islam, maka yang ada di atasnya terjatuh. Dan yang terjatuh itu adalah Zainab putri Nabi SAW. Zainab pada waktu itu sedang hamil, wanita hamil terjatuh dari onta. Bagaimana rasanya? Jangankan wanita hamil, kita sebagai laki-laki kalau terjatuh dari onta bagaimana rasanya? Kalau ingin mengetahui, nanti pergi cari onta jatuh dari atasnya, coba, agar kita tahu macam mana rasanya. Itu Zainab putri Nabi sedang hamil, jatuh dari onta, hamil, keguguran, keluar bayinya atau janinnya, kemudian patah tulangnya. Gara-gara siapa? Gara-gara Hubar, gara-gara Abu Nafi'. Kemudian ikhwatul Islam, Zainab kesakitan, pada akhirnya sampai ke kota Madinah dalam keadaan sakit, keguguran. Kemudian itu diantara salah satu penyebab kenapa Zainab itu meninggal, gara-gara jatuh dari onta. Siapa tadi yang menyebabkan Zainab itu jatuh dari onta? Hubar Abu Nafi'. Coba kalau ada orang yang melakukan perkara tersebut kepada putri kita, macam mana kita sebagai orang tua? Sampai akhirat kita tidak akan maafkan. Itu kalau kita manusia biasa.
Nabi SAW, karena Hubal pada waktu itu masih dalam keadaan bukan muslim, cari Hubal dan Abu Nafi, dimanapun kalian temukan, bunuh mereka, kata Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba Hubal dan Abu Nafi ini mereka masuk Islam. Dikala mereka masuk Islam, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Nabi lupakan semuanya, hilang perkaranya, selesai. Begitulah baginda Nabi SAW. Bukan hanya kepada orang yang pernah melakukan kebaikan, bahkan kepada orang yang jahat sekalipun, Nabi adalah orang yang terbaik. Nabi SAW adalah orang yang terbaik kepada orang-orang yang pernah menyakiti Nabi SAW. Makanya juga ikhwatul Islam, kisah yang serupa itu sangat banyak sekali. Kalau kita membaca sejarah Nabi, perjuangan Nabi SAW sangat banyak. Dan di antara salah satu sifat Nabi SAW adalah al-wafa. Wafa itu artinya Nabi akan berusaha memberikan balasan yang terbaik kepada siapapun yang pernah melakukan kebaikan kepada dirinya. Makanya kemarin kita menyebutkan 2 hari sebelum Nabi wafat, Nabi SAW berada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian Nabi SAW naik di atas mimbar, dan itu adalah khutbah terakhir baginda Nabi SAW di dunia. Dan itu adalah kali terakhir Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi. Setelahnya Nabi tidak pernah lagi masuk ke dalam Masjid Nabawi untuk selama-lamanya. Kemudian kenapa Nabi SAW memaksakan dirinya? Padahal Nabi dalam keadaan sakit yang berat sekali dirasakan oleh baginda Nabi, pingsan, tidak sadarkan diri. Namun Nabi menguatkan dirinya untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi berkhutbah. Dan di antara isi khutbahnya adalah memberikan pesan kepada umatnya, wahai kaum muslimin, jaga orang-orang Ansar, jangan pernah kalian melakukan kezaliman kepada mereka, anak kepada mereka, kepada anaknya, dan juga kepada keturunannya. Kenapa Nabi SAW berpesan demikian? Karena Nabi SAW ingin berbalas jasa kepada orang yang pernah menjadi pendamping atau orang yang pernah menolong Nabi SAW, sehingga mereka dinamakan dengan orang-orang Al-Ansar. Orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang senantiasa menolong Nabi SAW tanpa ada alasan kecuali satu, karena Nabi adalah utusan Allah SWT dan mereka ingin membela utusan Allah SWT. Makanya sebelum Nabi SAW wafat, Nabi ingin membalas semua kebaikannya, sehingga keberkahan tersebut ikhwatul Islam didapatkan oleh orang-orang Ansar sampai hari kiamat. Makanya orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangankan orang-orang Ansar ikhwatul Islam, mereka yang ikut berjuang saja. Ada salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini ikhwatul Islam, dia adalah salah seorang ulama yang lahir pada tahun 180 Hijriah, meninggal pada tahun 150. Tahun 150 itu adalah waktu lahirnya Imam Syafi'i. Bahkan sebahagian ulama sejarah menyebutkan hari wafatnya Imam Abu Hanifah, hari itu pula lahir yang namanya Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, imam-imam yang lain, imam mazhab ikhwatul Islam, Imam Malik terkenal dengan kitabnya Al-Muwatta. Imam Syafi'i terkenal dengan kitabnya Ar-Risalah, Al-Um. Imam Ahmad terkenal dengan kitabnya Musnad. Mereka terkenal dengan kitabnya, dan itu yang menyebabkan mazhab mereka dipakai di seluruh dunia. Sedangkan Imam Abu Hanifah, kenapa bisa mazhabnya tersebar? Kitabnya tidak banyak, bahkan tidak ada yang diantara kita yang tahu apa kitab Imam Abu Hanifah. Jarang diantara kaum muslimin yang tahu apa kitab Imam Abu Hanifah. Kalau setiap kali kita berbicara tentang Imam Malik, semua akan mengatakan kitabnya adalah Muwatta. Setiap kali kita berbicara tentang Imam Syafi'i, pasti tidak akan terlepas daripada Al-Um dan Ar-Risalah. Imam Ahmad kita akan berbicara tentang Musnadnya. Kalau Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, apa kitabnya? Iya, Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan kitab, kecuali sedikit sekali, tapi dia meninggalkan murid yang akan menulis semua perkataannya. Terkenallah muridnya yang pertama, namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadhi, atau nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim. Kemudian yang kedua Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Salah satu murid Imam Abu Hanifah yang terkenal di ikhwatul Islam adalah Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim itu adalah dulu orang miskin, ayahnya miskin, kemudian punya warung yang hanya mendapatkan 2 dinar satu hari. Kemudian Ya'qub inilah yang selalu membantu ayahnya, tapi dia adalah orang yang cerdas. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan kepada ayahnya, wahai Ya'qub,
Kenapa engkau tidak membiarkan anakmu belajar? Apa kata ayahnya? Wahai Abu Hanifah, kalau aku biarkan anakku belajar agama, duduk di masjid, belajar menghafal Al-Quran dan menghafal yang lainnya, nanti siapa yang akan menjaga warung? Siapa yang akan membantu diriku bekerja? Maka Imam Abu Hanifah tidak bisa lagi berbicara. Kemudian keesokan harinya Imam Abu Hanifah kembali bertanya, wahai fulan, bagaimana kira-kira aku membayar anakmu? Jadi aku bayar anakmu, berapa satu hari yang kamu dapatkan? 2 dinar misalnya, atau 2 dirham. Aku berikan kepadamu setiap hari 2 dirham dengan syarat biarkan anakmu belajar bersama diriku. Kemudian tidak ada yang dirugikan. Orang tua tidak dirugikan, anak juga tidak dirugikan, bahkan semuanya beruntung. Nah, itulah yang menyebabkan Yakub ini ikhwatul Islam atau Abu Yusuf pada akhirnya dia menjadi murid populer Imam Abu Hanifah, dan dialah yang menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, Yakub bin Ibrahim atau yang dikenal dengan Abu Yusuf, dia adalah keturunan Badri. Al-Badri itu ikhwatul Islam adalah setiap orang yang ikut dalam perang Badar, disebut dengan Badri, orang yang ikut dalam perang Badar. Nah, kakek dia, kakek daripada, bukan kakek ya, buyut daripada Abu Yusuf ini, dia pernah ikut dalam perang Badar dan waktu itu dia masih kecil, artinya belum mungkin 16 tahun, 17 tahun. Karena siapapun yang lebih daripada 15 tahun, kalau mereka ingin ikut, Nabi izinkan. Salah satunya adalah buyutnya. Kemudian tentunya dia tidak ikut berperang bersama kaum muslimin, dia mungkin bagian merawat atau bagian makanan atau bagian yang lainnya, tapi dia ikut. Maka dia memegang kepala Nabi SAW, atau Nabi memegang kepalanya, kepala buyut daripada Abu Yusuf, yang mana dia adalah murid Imam Abu Hanifah. Apa kata Abu Yusuf ini? Dinginnya kepala buyut kami yang dulu dipegang oleh Nabi SAW sampai sekarang masih kami rasakan. Dulu dikala terjadi perang Badar ikhwatul Islam, Nabi pernah menyentuh kepalanya, kepala daripada buyutnya, dingin daripada kepala buyut kami yang pernah disentuh oleh Nabi SAW masih kami rasakan sampai sekarang. Bagaimana kiranya dengan orang-orang muhajirin? Bagaimana kiranya dengan orang-orang ansar? Bagaimana kiranya mereka yang merupakan keluarga Nabi SAW? Kalau dikalanya, kalau misalnya kita sama ikhwatul Islam, misalnya kalau ada buyut kita yang ikut bersama Nabi, kita akan bangga. Kalau ada buyut kita yang pernah hidup bersama dengan Nabi, kita akan bangga. Bagaimana dengan orang ansar? Bagaimana dengan orang muhajirin? Bagaimana dengan keluarga baginda Rasulullah SAW? Makanya orang yang paling berjasa dalam kehidupan Nabi SAW adalah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Secara khusus adalah orang-orang ansar. Nabi SAW ingin membalas kebaikan yang mereka lakukan. Maka orang-orang ansar itu ikhwatul Islam, di antara salah satu kebaikan yang disampaikan oleh Nabi, mereka didoakan oleh Nabi, bukan hanya mereka tapi semua anak dan keturunannya. Makanya mengapa kita tidak boleh zalim kepada orang-orang ansar? Dan mereka paling banyak di kota Madinah, di kota Islam, atau di tanah haram Makkah Madinah. Itu paling banyak. Selalu kita mengatakan yang demikian. Orang ansar paling banyak di kota Madinah, keturunan ansar paling banyak di kota Madinah, dan memang mereka berasal dari Madinah, atau memang mereka tinggal di kota Madinah. Begitu juga dengan muhajirin, begitu juga dengan keturunan Nabi SAW. Mereka itu rata-rata kebanyakan tinggal di kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Itu sesuatu yang pasti. Tidak mungkin keluarga Nabi lebih banyak tinggal di luar daripada di dalam kota Madinah, karena di sini pusat dan induknya. Sebahagian para ulama sejarah menyebutkan ikhwatul Islam, kebanyakan keluarga Nabi yang berasal dari Hasan, karena cucu Nabi SAW ikhwatul Islam, kita tahu ya, Nabi SAW tidak punya putra kecuali semuanya meninggal. Qasim, Abdullah, Ibrahim, mereka meninggal dikala mereka berumur 2 tahun, bahkan kurang dari 2 tahun. Yang tersisa adalah putri Nabi. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, yang keempat adalah Fatimah. Zainab suaminya adalah Abul As. Abul As dengan Zainab itu punya 2 orang putra dan putri. Satu namanya Ali, yang kedua namanya Umamah. Dan mereka lah cucu pertama Nabi SAW. Berarti siapa cucu pertama Nabi? Siapa nama cucu pertama Nabi? Ali dengan Umamah. Ali ini meninggal di kala dia kecil. Yang tersisa adalah Umamah. Dan Umamah ini ikhwatul Islam nanti
Dia tumbuh besar, dia menikah, dan suaminya adalah Ali bin Abi Thalib. Suaminya adalah Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah meninggal. Agar kita tahu, Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Nabi, Ali bin Abi Thalib juga menikah dengan cucu Nabi SAW yang bernama Umamah. Umamah itu Nabi yang jaga, karena ibunya meninggal. Ibunya adalah Zainab, tadi kita menyebutkan Zainab, dia meninggal. Ayahnya Abul As, yang jaga Umamah itu siapa? Nabi SAW. Makanya Nabi sangat sayang kepadanya. Berarti dia adalah cucu Nabi yang pertama dan yang kedua, Umamah dengan Ali. Kemudian Ruqayyah, siapa suami Ruqayyah? Suaminya adalah Utsman. Utsman dengan Ruqayyah menikah. Apakah mereka punya keturunan? Iya. Mereka juga punya anak. Berarti anak Utsman dan anak Ruqayyah adalah cucu Nabi SAW. Dan dia adalah putri Nabi yang kedua, karena Fatimah itu terakhir nanti menikahnya. Kemudian ikhwatul Islam, Ruqayyah dengan Utsman, mereka punya anak namanya Abdullah. Makanya Utsman dipanggil dengan Abu Abdillah, Ruqayyah dipanggil dengan Ummu Abdillah, karena mereka punya anak namanya Abdullah. Berarti sudah berapa cucu Nabi? Sudah berapa? 3. Baru 3 kan? Zainab 2, Ruqayyah 1. Kemudian ikhwatul Islam, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu sebagian para ulama menyebutkan bukan namanya Ummu Kulsum. Namanya bukan Ummu Kulsum, namanya adalah Umayyah. Tapi terkenal dengan istilah Ummu Kulsum. Itu adalah putri Nabi SAW yang ketiga. Siapa suaminya? Suaminya juga Utsman setelah meninggal saudarinya Ruqayyah. Apakah mereka punya keturunan? Mereka tidak punya keturunan. Kemudian yang keempat adalah putri Nabi SAW yang masyhur, yang kita kenal dengan Fatimah. Berapa orang anak Fatimah? 5. Ada Hasan, ada Husain, ada Zainab. Zainab anaknya Ali bin Abi Thalib, putrinya Fatimah. Ada Ummu Kulthum, juga putri Fatimah. Kemudian yang terakhir adalah Muhsin. Semua mereka adalah anaknya Fatimah. Berarti cucu Nabi SAW ada berapa? Ada 8, dan kebanyakan mereka tinggal di kota Madinah. Ingat itu baik-baik. Tak mungkin cucu Nabi lebih banyak tinggal di luar daripada di Madinah. Pusatnya di sini, paham? Bahkan di sini terkenal dengan 7 kabilah yang ada di kota Madinah, 7 kabilah besar. Dan kebanyakan juga mereka tinggal di Mekah atau sekitar Taif. Kalau di sini kebanyakan daripada cucu Hasan, kalau di sana kebanyakan daripada cucu Husain. Paham ya? Lantas bagaimana yang di luar? Di luar Allahu alam. Tapi yang penting ikhwatul Islam, siapapun yang mengaku cucu Nabi, wajib kita mempercayai. Siapapun yang mengatakan dirinya keluarga Nabi, wajib bagi kita percaya. Jujur atau dusta, itu urusan dia dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengulang kalimat ini ya. Siapapun yang mengatakan saya ada keturunan Nabi, maka kewajiban kita percaya. Ustaz dia seperti ini, dia seperti itu bukan urusan kita percaya. Sedangkan benar atau tidak urusan dia dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia jujur, alhamdulillah. Tapi kalau dia dusta, berarti dia sudah menyediakan tempat duduknya di dalam api neraka. Selesai. Makanya seorang muslim tidak menyibukkan dirinya kecuali yang bermanfaat sahaja. Karena nanti kalau kita tidak mempercayainya, misalnya ada orang yang mengatakan saya keluarga Nabi, bahkan kalau sekiranya mereka berasal dari benua Afrika. Karena banyak di kota Islam, sebahagian orang yang ada di sana itu banyak mengatakan kami adalah keluarga Nabi. Kami adalah keluarga Nabi. Padahal mereka, ini bukan berbicara tentang ini ya. Padahal kita tahu ya, kulitnya jelas. Kulit keluarga Nabi harus tahu bagaimana kulitnya, bagaimana bentuknya. Tapi kalau sekiranya ada sebahagian mereka mengatakan kami keluarga Nabi, selesai, kita percaya. Kemudian apa kalau kita percaya, selesai urusannya. Sedangkan dia, kalau dia beriman, maka dia mendapatkan 2 kemuliaan. Mulia dengan iman, mulia dengan nasab. Kalau dia tidak demikian, maka tidak ada pengaruh nasab dalam kehidupan. Nabi SAW mengatakan, dan ini hadis dibawakan oleh Imam Nawawi ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim, man batta'a bihi amalu lam yusra' nasabu. Siapapun yang amalannya lambat atau tidak beramal, maka nasab tidak ada pengaruhnya. Dan itu kaidah bagi kita bersama ikhwatul Islam. Karena yang membuat orang mulia itu adalah iman dan taqwa.
Itulah yang disampaikan oleh Nabi dikala terjadi Fathu Makkah. Apa kata Nabi kepada kaum muslimin yang ada di sana? Yang hitam, yang putih, yang merah, yang coklat, semuanya. Apa kata Nabi? Semua kita ini berasal dari Adam. Semua kita keturunan Adam. Semua kita, baik yang hitam, yang putih, yang coklat, yang merah, semuanya. Dan kenapa kita harus berbeza warna ikhwatul Islam? Karena memang Allah ciptakan Adam dari tanah yang tak sama. Tanahnya bercampur. Kemudian diciptakan Adam sehingga keturunan Adam sesuai dengan tanah tersebut. Ada yang tanah hitam maka mereka jadi hitam, ada yang putih maka mereka jadi putih, ada yang sawo matang, ada yang coklat. Itu semuanya sesuai dengan kadar tanah yang Allah jadikan penciptaan Adam alaihissalam. Yang terpenting bukan itu ikhwatul Islam. Yang terpenting siapa di antara kita yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya selalu kita mengatakan dikala terjadi Fathu Makkah, Nabi SAW mengatakan tak ada yang boleh masuk Ka'bah, tak ada yang boleh kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dikala terjadi Fathu Makkah, orang-orang melihat apa yang akan dikatakan oleh Nabi. Satu-satunya yang masuk Makkah itu adalah Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan setelah mengeluarkan patung yang ada di dalamnya, karena di dalam Ka'bah itu ada patung Ibrahim, ada patung Ismail. Mereka sedang mengambil undian. Maka Nabi SAW mengatakan, qatalahumullah, celaka orang-orang jahiliyah. Mereka menuduh Nabi Ibrahim dengan tuduhan dusta. Mereka juga menuduh Nabi Ismail dengan tuduhan yang tidak benar. Kemudian apa kata Nabi? Tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah kecuali orang yang Allah inginkan dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Tentu para sahabat ingin masuk Ka'bah bersama Nabi. Momen indah dilihat oleh semuanya. Ternyata ikhwatul Islam, yang masuk Ka'bah itu adalah Bilal dan Usama, yang kulitnya hitam, hidungnya pesek, rambutnya keriting. Tapi mereka adalah manusia pilihan Allah dan pilihan Rasulnya. Agar kita tahu bahwa yang menentukan keimanan dan ketakwaan adalah iman dan takwa. Kalau sekiranya nasab mulia, maka ditambah dengan nasab tersebut. Itu bonus dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ikhwatul Islam kita selalu mengatakan bahwa keturunan Nabi SAW itu kebanyakan mereka tinggal di Madinah. Karena memang di sini sumbernya. Kemudian begitu juga dengan keturunan Muhajirin, begitu juga dengan keturunan Ansar, dan begitu juga dengan keturunan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka kita selalu mengulang hadis Nabi SAW. Nabi selalu berpesan kepada kita yang ada di kota Madinah, siapapun kalian yang ada di kota Madinah, maka jangan pernah melakukan kezaliman kepada siapapun. Kezaliman dengan lisan, dengan tangan, dengan tulisan, jangan pernah melakukan kezaliman. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena dikhawatirkan bisa jadi yang kita zalimi itu adalah cucu Nabi, bisa jadi yang kita zalimi itu adalah cucunya Muhajirin, bisa jadi yang kita zalimi itu adalah cucunya Ansar, bisa jadi yang kita zalimi itu adalah cucunya sahabat, bisa jadi yang kita zalimi itu adalah orang-orang yang ingin mengadu kepada Allah dengan tinggal di kota Madinah. Makanya kalau di kota Madinah ini Islam secara khusus ya, dan secara umum di tanah haram, maka jaga-jaga. Lebih bagus kalau sekiranya ini kalau ya, lebih bagus terzalimi daripada menzalimi. Kalau sekiranya harus memilih, dan semoga kita tidak bisa memilih atau tidak memilih, kita tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Tapi kalau sekiranya harus, maka pilihlah terzalimi. Bisa dipahami? Sebagaimana hadis Nabi SAW, kun khairan ibni Adam, jadilah kalian itu di antara anak Adam yang terbaik. Siapa anak Adam yang terbaik? Yang terzalimi. Sehingga siapapun yang mendapatkan kezaliman di dunia, kemudian dia sabar, semua pahalanya sampai kepada anak Adam yang terzalimi tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang tadi dizalimi. Kenapa? Karena dia yang mencontohkan bagaimana sabar dikala dizalimi. Makanya kalau sekiranya harus atau ada terzalimi atau menzalimi, maka jadilah orang yang terzalimi. Mau jadi orang terzalimi? Kan? Tak mau kan? Allah. Karena kita tidak menginginkan, kita tidak zalim dan juga kita tidak ingin dizalimi. Itu memang yang kita inginkan semuanya. Tapi kalau semestinya harus, misalnya ada sesuatu, maka jadilah yang terzalimi. Apalagi dikala kita berada di kota Madinah secara khusus dan di tanah haram secara umum, karena ada ancaman berat. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzighu min adabin alim. Orang yang zalim terutama di tanah haram akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak cerita orang-orang yang sampai di tanah haram tidak bisa melihat Ka'bah al-Musyarrafah, sampai di tanah haram kesurupan, sampai di tanah haram banyak ikhwatul Islam.
Banyak sekali ceritanya, makanya jangan melakukan kezaliman terkhusus di kota Rasulullah SAW. Baik, kita akan kembalikan kepada pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan al-wafa. Di antara salah satu akhlak yang paling mulia dicontohkan oleh Nabi adalah al-wafa. Nabi ingin berbalas jasa kepada semua yang melakukan kebaikan. Salah satunya kepada orang-orang Ansar. Orang Ansar itu adalah orang yang terbaik. Mereka yang menolong Nabi SAW, mereka membantu Nabi SAW, bahkan mereka mengorbankan segala-galanya. Kita selalu mengulang, dikala terjadi perang Uhud, meninggal dari kaum muslimin 70 orang. Yang meninggal dari muhajirin itu hanya 4, sisanya dari Ansar semuanya. Padahal urusan itu adalah urusan muhajirin dengan orang-orang Quraisy, tapi Ansar bergabung ingin membela baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dikala terjadi perang Badar, ikhwatul Islam. Perang Badar itu hanya diikuti oleh 60 orang muhajirin, 60 orang sahaja. Tak cukup lawan 1000. Sisanya siapa? Sisanya adalah orang-orang Ansar. Makanya Nabi SAW dikala berhadapan dengan orang-orang musyrikun, Nabi SAW tidak langsung mengatakan kita berperang, tidak. Nabi selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya, kita maju atau mundur. Itu kata Nabi SAW, maju, persiapan tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Ingat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kalian dikala terjadi perang Badar dan kalian dalam keadaan terhina. Apa makna terhina? Tidak ada persiapan, alat perang sedikit, tunggangan kuda, berperang kuda itu yang paling penting. Cuma 2 dimiliki oleh kaum muslimin. Kemudian onta itu cuma 70. Onta itu artinya kendaraan kita berjalan. Sehingga satu ekor unta untuk 3 sahabat. Bahkan Nabi demikian juga keadaannya. Nabi bergantian dengan 2 orang sahabat. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, berjalan kaki, kemudian yang satu naik unta, kemudian yang berdua lagi berjalan kaki. Begitu seterusnya, ikhwatul Islam. Azillah itu artinya Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin, mereka tidak punya persiapan yang lengkap, maka disebut dengan azillah. Ingat bagaimana terjadi perang Badar. Kemudian dikala kaum musyrikun mereka menghadap ke Badar. Badar itu memang tempat pertemuan. Jadi Badar itu memang dari dulu dijadikan tempat pertemuan, persinggahan. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Kita maju dalam keadaan tidak ada persiapan, atau kita pulang ke kota Madinah? Kalau kita pulang ke kota Madinah, maka orang-orang musyrikun akan menginjak-injak Nabi SAW dan harga diri kaum muslimin. Mereka pengecut, lemah, takut, lari. Kemudian apa yang terjadi? Maka 60 orang tadi yang berasal dari muhajirin, mereka semuanya mengatakan, ya Rasulullah kita maju, ya Rasulullah kita tidak akan mundur. Wajar orang muhajirin mengatakan yang demikian, karena yang mendatangi mereka juga dari bangsanya, dari kaumnya. Sedangkan orang Ansar, apa urusannya? Di saat itulah ikhwatul Islam, Nabi masih menunggu ungkapan yang lain atau pendapat yang lain. Kemudian maka di saat itulah sebahagian orang-orang Ansar, pemimpinnya Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, seolah-olah engkau menginginkan kami dari kaum Ansar yang berbicara, karena memang jumlahnya paling banyak. Apa kata Ansar? Ya Rasulullah, ketahuilah, kami ini kaum Ansar tidak akan pernah mengatakan kepada dirimu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Kami tidak akan mengatakan kalimat yang sama. Tentu kita bertanya, apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, kisahnya sama, jumlahnya juga sama. Karena sejarah itu hanya sekedar berulang sahaja, tapi jawabannya yang berbeza. Nabi Musa ikhwatul Islam diperintahkan oleh Allah bersama kaumnya untuk berjihad melawan orang-orang yang ada di Baitul Maqdis pada waktu itu, orang-orang zalim. Jadi dulu orang musyrikun menguasai Mekah karena mereka zalim. Begitu juga dulu orang menguasai Baitul Maqdis, mereka juga zalim. Sama kisahnya, ini tanah haram, ini tanah barakah. Ini dikuasai oleh orang-orang jahiliyah musyrikun, ini dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Sehingga Nabi Musa diperintahkan oleh Allah bersama kaumnya untuk berjuang. Maka dikala turun perintah berjuang untuk memasuki Baitul Maqdis, Nabi Musa menyampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, Allah perintahkan kita berjuang untuk memasuki Baitul Maqdis. Tentu dengan perjuangan, karena di dalamnya ada orang-orang zalim dan mereka tidak mau keluar kecuali dengan kita melawan mereka, dengan berperang dengannya. Apa jawaban kaum Nabi Musa? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.
wahai Musa, tak usah bawa kami berjuang. Kalau kamu ingin berjuang, berjuang saja sendiri. Pergilah kamu bersama Tuhan yang memerintahkan kamu berjuang. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, biarkan kami duduk di sini melihat kalian berdua berjuang. Ini jawaban seperti apa ini ikhwatul Islam? Jawaban kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Al-Ansar mereka tak sama. Makanya pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepada dirimu sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, tak. Tapi kami mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatil. Ya Rasulullah, pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk berjuang berjihad, dan kami akan ikut berjuang berjihad bersamamu. Kisah sama, kejadian sama, jumlah sama, kelemahan sama, sama-sama lemah, tapi jawaban tak sama. Itu orang-orang Ansar. Dikala Nabi mendengarkan kalimat ini, surra wajuhu, Nabi langsung bercahaya mukanya, gembira. Kemudian setelah itu baru Nabi mengatur strategi perang dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan kita lihat siapa mereka? Al-Ansar. Begitu juga dikala terjadi perang Uhud, ikhwatul Islam. Perang itu bukan sesuatu yang mudah. Perang itu pasti menghabiskan harta yang banyak. Macam mana Nabi nak kumpulkan uang dari mana? Di saat dikala terjadi perang Uhud, ikhwatul Islam, maka pemimpin Ansar itu mengumpulkan semua harta yang ada di kota Madinah, dibawa ke hadapan Nabi. Yang punya emas diberikan emasnya, yang punya kurma diberikan kurmanya, yang punya alat, di semuanya diberikan orang-orang Ansar. Kemudian diberikan, dihadapkan ke hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadi amwaluna, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ini harta yang kami punya, penduduk Ansar. Ambil berapa yang kamu suka untuk perjuangan di jalan Allah, tinggalkan berapa yang kamu suka. Tapi yang kamu ambil lebih kami sukai daripada yang kamu tinggalkan. Itu sedikit cerita tentang Ansar. Ansar itu betul-betul Al-Ansar, ikhwatul Islam. Semua perjuangan mereka tak pernah dilupakan oleh baginda Nabi. Maka di antara salah satu wasiat dan pesan Nabi SAW, jaga orang-orang Ansar. Nabi doakan Ansar, keturunannya dan anak cucu dan anak cicitnya didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma arham al-Ansar wa abna'i al-Ansar wa abna'i abna'i Al-Ansar. Ya Allah, sayangi, muliakan, ampuni orang-orang Ansar, anak keturunan orang Ansar, cici dan dzurriat daripada orang-orang Ansar. Makanya kemarin kita menyebutkan, kalau kita diperintahkan memuliakan orang-orang Ansar dan keturunannya, maka tentu keturunan Muhajirin lebih kita muliakan. Kalau sekiranya kita diperintahkan untuk memuliakan orang Ansar dan Muhajirin serta keturunannya, maka yang paling pantas kita muliakan adalah cucu dan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling banyak mereka tinggal di kota Madinah. Jelas sampai di sini? Dalam masalah ini kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya. Jelas ya? Dalam masalah ini jelas ya? Tak ada lagi pertanyaan ya? Baik. Dan ingat ikhwatul Islam, sila. Apa Pak? Baik, yang di dalam Quran disebut dengan Muhajirin dulu. Terus pertanyaannya, saya tidak pernah mengatakan Ansar lebih mulia daripada Muhajirin. Pernah saya mengatakan seperti itu? Ya Pak ya? Kalau sekiranya kita diperintahkan memuliakan orang Ansar dan keturunannya, maka Muhajirin lebih pantas untuk kita, paham Pak ya? Karena Muhajirin itu mereka mendapatkan dua titel. Mereka disebut dengan Muhajirin, mereka juga disebut dengan Ansar. Artinya ini ke atas naiknya Pak. Jadi Ansar, Muhajirin, keturunan Ansar, keturunan Muhajirin, Nabi, dan keturunan Nabi SAW. Jadi naiknya ke atas. Berarti otomatis orang-orang Muhajirin lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan, jelas Pak ya? Masya Allah, karena Bapak sudah bertanya, ini hadiahnya. Masya Allah, bisa di, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat Pak ya. Semoga diberikan umur panjang, kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kepada kita bersama. Tapi ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Makanya di antara salah satu akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah al-wafa. Ingat itu baik-baik, al-wafa. Nabi adalah orang yang suka berbalas jasa. Karena kemarin kita selalu menyebutkan di dalam Al-Quran itu ikhwatul Islam 96/100 atau 96% itu ceritanya tentang adab dan akhlak semuanya. Adab akhlak semuanya. Perintah halal haram ini haram ini dilakukan, ini tidak dilakukan, itu hanya 4%, 3% sedikit saja.
tapi lebih kepada adab dan akhlak. Dan kita selalu ingat ya, kita kembali mengulang adab semua Al-Quran. Makanya apa perintah pertama dalam Al-Quran? Ada yang tahu apa perintah pertama dalam Al-Quran? Apa perintah pertama? Ya ayyuhan nasu' budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tak tahu nih. Ya ayyuhan nasu' budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa sambungannya? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarat. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian kenapa kita menyembah Allah? Salah satu alasannya yang Allah telah menyediakan bumi untuk kalian, kemudian langit disediakan untuk kalian, diturunkan hujan, diberikan keturunan, diberikan rezeki, diberikan tumbuh-tumbuhan. Kalau ada orang, ini contoh ya, kalau ada orang yang berikan kepada kita 1 juta real, tiba-tiba kita berada di kota Madinah, ini untuk bapak 1 juta real, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita akan ingat dia selama-lamanya. Dulu saya di kota Madinah, ada yang bagi saya 1 juta rial. 1 juta rial itu banyak atau sedikit? Banyak kan? Kita akan ingat dia selama-lamanya. Bahkan kita akan ceritakan sekampung-kampungnya, bahkan sekecamatannya, bahkan senegaranya kita ceritakan. Ada orang yang bagi contoh, misalnya contoh pasti. Di antara salah satu, ini khusus untuk jemaah ya, biasanya jemaah haji ya. Di antara salah satu keunikan jemaah haji, terutama mereka yang berasal dari Aceh, itu setiap berangkat haji mereka dapat uang setiap tahun semuanya. Tentu apa ceritanya? Karena dulu di Mekah itu ada tanah yang diwakafkan dengan syarat apa namanya? Dia punya orang sana, orang Nusantara. Kemudian orang ini asal dari Aceh. Kemudian dikala dia ingin wakafkan ke Masjid Haram Makkah dengan syarat, dia memberikan syarat nanti siapapun jemaah dari Aceh maka berikan uang apa namanya bagi hasil kepada semuanya. Apa kata yang suka bagi ini? Kalau sekiranya dia mensyaratkan semua jemaah yang berasal dari Nusantara bagikan, kami akan bagikan. Tapi dia hanya mensyaratkan khusus Aceh. Rugi kita dari luar Aceh ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian makanya kita tahu, kita tanyakan kepada kawan-kawan kita yang berasal dari sana. Setiap tahun mereka dapat. Itu dari siapa? Dari kebaikan yang dulu, dari kebaikan dulu. Dan itu diceritakan semuanya. Padahal kita cuma dapat bisa jadi mungkin hanya 2.500 lah, kurang lebih 2.500. Tapi kita ceritakan kami di Mekah mendapatkan 2.500. 2.500 kita ceritakan. Makanya kalau ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, kita tidak akan pernah, apalagi 1 juta real. Tapi apakah kira-kira mata kita ini berapa harganya? Ada 1 juta real? Ada yang mau jual 1 juta real? Itu baru satu. Kemudian telinga, jasad kita ini, siapa yang bagi? Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita palingkan semuanya kepada selain Allah. Itulah orang yang tidak beradab sesungguhnya. Orang yang tidak sholat, mereka yang tidak beradab. Ingat baik-baik agar kita tahu, kita belajar adab dan akhlak. Orang yang tidak sholat, mereka tidak beradab. Orang yang tidak puasa, mereka tidak beradab. Orang yang punya duit, kemudian mereka tak mau pergi haji, mereka tak beradab. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, mereka tidak beradab. Kenapa? Allah bagi semuanya. Hidup ini Allah yang bagi. Kemudian mereka tidak beribadah kepada yang bagi. Manusia saja kita ingat sampai mati. Makanya Allah menyebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dunia ini Allah yang bagi kita. Kemudian langit Allah yang berikan, diturunkan hujan, diturunkan rezeki, semuanya dari Allah. Kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, atau kita menyampingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh misalnya, apabila ada orang yang minta rizki selain kepada Allah, maka mereka lah yang kurang beradab. Apabila ada orang yang pakai jimat-jimat supaya laris dagangannya, itu yang tidak beradab. Apabila ada yang pakai mantra jimat, apalagi namanya? Pelaris, ada lagi nama lain. Terutama para perniaga, pedagang, itu adalah orang yang tak beradab. Makanya Allah sebutkan di dalam ayat ini, Allah jamin kalian sampai kalian mati, Allah jamin. Kemudian tiba-tiba kalian bersandar kepada selain Allah, kalian pakai jimat supaya laris. Berarti mana Allah dalam kehidupan kalian? Makanya dalam Al-Quran adab yang pertama adalah adab kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat itu baik-baik. Adab kepada Allah yang terpenting, adab kepada manusia nanti terakhir. Yang pertama itu adab kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah adab kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak belajar tentang Nabi, maka mereka tidak beradab.
Siapa yang misalnya menghinakan ajaran Nabi, sunnah Nabi, mereka adalah orang yang tidak beradab. Siapa yang tidak membela nama dan kehormatan Nabi, mereka tidak beradab. Adab yang kedua adalah kepada Nabi, kemudian baru kepada sesama manusia. Adab kepada orang tua, adab kepada yang lebih tua, adab kepada yang kecil, adab kepada sesama, adab tetangga, adab. Itu terakhir. Yang pertama adalah adab kepada Allah. Makanya ingat itu baik-baik, ikhwatul Islam. Harus kita jaga-jaga. Tidak ada gunanya adab kepada manusia kalau kita tidak beradab kepada Allah. Ingat, tidak ada gunanya beradab kepada manusia kalau kita tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Kita contohkan. Ini pasang baik-baik telinganya. Kalau kami salah, bisa langsung ditanyakan. Baik, ada orang yang selalu bagi-bagi duit, bagi-bagi rezeki di kampung kita. Tapi dia bukan Muslim. Dia bukan Muslim. Kira-kira beradab atau tidak? Susah jawab nih. Kira-kira beradab atau tidak? Apa jawabannya? Beradab atau tidak? Tidak atau iya? Ada yang mengatakan iya, sila tak ada masalah. Dia mengatakan iya sila, yang mengatakan tidak juga tak ada masalah. Dia beradab. Tapi beradab kepada manusia, kepada Allah tidak beradab. Ingat itu baik-baik. Makanya ikhwatul Islam, kita selalu menyebutkan hadis yang dibawakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Masalah urusan bagi-bagi, masalah urusan dermawan, itu tidak ada yang bisa mengalahkan orang Quraisy, tidak ada yang bisa mengalahkan orang Arab, tidak ada. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ikhwatul Islam, kami di sini, kalau kita belanja, misalnya kalau kita ada 5 orang, kita pergi anggaplah makan mandi lah di sini ya, makan mandi. Kira-kira siapa yang bayar? Yang satu pura-pura ke tandas, ke toilet. Yang satu pura-pura nelpon. Apa lagi? Itu kalau di sini ikhwatul Islam tidak, mereka rebutan, saya yang bayar. Karena memang itu di antara sifat yang melekat. Salah satu yang paling dermawan itu ikhwatul Islam namanya ada Ibnu Jad'an. Lanjut cerita nih. Lanjut. Ibnu Jad'an itu ikhwatul Islam, macam mana dia berbagi-bagi? Kalau ada orang yang pergi haji, setiap yang haji dapat 1 ekor onta. Onta berapa harganya? Ada yang tahu? Makanya sesekali berkorban dengan onta, terutama yang punya duit. Makanya tidak beradab bagi mereka yang datang ke tanah haram, mereka tidak berkorban dengan onta bagi mereka yang punya duit. Ini bahaya nih. Yang punya duit ini taib. Makanya jangan dengarkan, menyesal nanti. Taib, kita lanjutkan. Taib ikhwatul Islam. Makanya yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, berkorban yang terbaik, terutama dikala kita beribadah, adalah di haram. Dan yang terbaik adalah onta. Agar kita tahu berapa harga onta. Taib ikhwatul Islam, onta itu berapa harganya? 200 apa? Onta itu bervariasi ya. Yang biasa kita tengok itu onta-onta 30 ribuan lah, 30 ribu real. Ada onta itu 100 ribu real. Kalau yang dijadikan safar itu ikhwatul Islam, kalau ini dijadikan safar itu harganya kurang lebih bisa jadi 500 ribu real. Itu yang safar, yang untuk safar. Kalau yang untuk biasa-biasa dijadikan untuk makan atau apalagi, siapa suka makan onta di sini? Suka makan onta ya? Itu yang biasa-biasa. Tapi kalau yang safar, kalau dijadikan hiasan bisa jadi 2 juta rial. Jadi tak main-main harganya ikhwatul Islam, mahal sangat. Kalau tidak percaya silakan coba beli. Kemudian tawar dulu ya. Baik ikhwatul Islam, Ibnu Jad'an setiap ada yang haji, karena dulu coba bayangkan haji. Orang dulu pergi haji banyak yang tak ada baju. Jadi haji itu ikhwatul Islam bukan karena kadang tak ada baju, kadang miskin, tapi mereka berjalan kaki. Sehingga Ibnu Jad'an selalu bagi-bagi onta kepada mereka. Siapa yang bisa mengalahkan kedermawanan Ibnu Jad'an? Tak ada. Kemudian ikhwatul Islam, dikala berada di kota Madinah, Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, semua orang tahu yang namanya Ibnu Jad'an, semua orang tahu. Karena di kota Mekah itu ikhwatul Islam ada 3 orang yang paling dermawan. Yang pertama Ibnu Jad'an, yang kedua Amr bin Luhai, yang ketiga Mut'im bin Adi. Semuanya adalah orang-orang dermawan, kaya dermawan. Kedermawanannya itu ikhwatul Islam
kadang kita susah memikirkannya. Di antara sifat orang Arab itu kadang-kadang mereka rela anak keluarganya tidak makan asalkan tamu-tetamunya atau keluarga tetangganya makan. Itu semenjak dahulu kala itu sifatnya. Dan itu mereka wariskan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ikhwatul Islam. Ada tamu datang 4 orang. Nabi Ibrahim tidak kenal. Kemudian tamu ini 4 orang ini masuk tanpa bicara. Nabi Ibrahim pergi ke belakang, disembelih dombanya, kambingnya, dimasak, langsung disediakan tanpa bertanya, kamu dari mana, kamu kemana. Kira-kira kalau kita ada tamu apa yang kita katakan? Oh, ini pencuri nih, ya kan? Coba bayangkan, Nabi Ibrahim tak kenal. Ternyata di kala makanan sudah disediakan ikhwatul Islam, tamu ini tak makan, tak ambil makanannya. Nabi nakirahum fa'ujasa minhum khilfah. Allah ceritakan dalam Al-Quran, nakirahum. Maka di situ Nabi Ibrahim mulai aneh. Kenapa aneh? Karena Nabi Ibrahim tak bertanya. Jadi tak bertanya dulu, sediakan makanan dulu. Makanya kalau ada yang bertamu, jangan bertanya dulu dari mana, sediakan makanan. Perut kenyang, baru bertanya dari mana. Bisa dipahami ya? Sulit bagi kita menerapkan yang demikian. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ingin lakukan di sini? Kamu bertamu atau minta duit? Kita tidak tahu. Tapi lihat Nabi Ibrahim ikhwatul Islam, tidak bertanya, persiapkan, selesai, kemudian tidak dimakan, baru Nabi Ibrahim bertanya. Fa'ujasa minhum khifah. Nabi Ibrahim mulai merasa takut. Dikala Nabi Ibrahim takut, baru 4 orang tamu ini mengatakan, kami ini bukan manusia, kami ini malaikat yang berwujud manusia, yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Tapi sebelum kami hancurkan kaum Nabi Lut, kami singgah dulu ke rumahmu, karena kami ingin memberikan kabar gembira dari Allah bahwa istrimu yang mandul, yang tua, yang bernama Sarah akan mendapatkan seorang anak yang bernama Ishak. Coba lihat, memuliakan orang lain itu rezeki. Contohnya tadi, kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi, kepada Sarah? Sarah itu tua mandul, istri Nabi Ibrahim. Makanya anak Nabi Ibrahim siapa yang pertama? Ismail. Dari Ismail ke Ishak berapa jarak umurnya? 13 tahun. Itu waktu yang lama ya waktu Nabi Ibrahim punya 3 anak. Sebagian riwayat punya 4 anak. Tapi yang masyhur adalah Ismail dengan Ishak. Nah, Ishak itu umurnya 13 tahun lebih muda daripada Ismail. Dan kenapa dia tiba-tiba muncul? Coba bayangkan, seorang wanita berumur 80 tahun bisa hamil? Bisa atau tidak? Bisa. Sarah namanya. Kenapa demikian? Karena akhlak dan adab Ibrahim. Makanya di antara obat yang terbaik, obat misalnya minta rezeki, minta keturunan agar diberikan kesembuhan, apa kira-kira obat yang terbaik? Bersedekah. Sedekah kepada tamu, sedekah kepada siapapun, itu adalah obat yang terbaik. Cerita kita kemana-mana ya. Tapi kalau Islam, namun karena waktu juga yang memisahkan, kita lanjutkan sedikit ya. Siapa tadi ceritanya? Ibnu Jad'an ya. Ibnu Jad'an. Coba bayangkan Ibnu Jad'an, siapa yang paling berakhlak? Jadi yang paling mulia itu ikhwatul Islam, mereka itu mewariskan dari Ibrahim. Jadi mereka kedermawanan itu diwariskan dari Nabi Ibrahim. Kemudian terkenal dengan Ibnu Jad'an, kemudian Amr bin Luhai, kemudian Mut'im bin Adi. Mereka itu adalah orang-orang yang dermawan, betul-betul di luar nalar kedermawanannya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi. Salah satu yang ditanyakan adalah Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an itu orang yang terbaik, yang paling dermawan. Ya Rasulullah, Ibnu Jad'an itu kira-kira nanti berada di mana karena kedermawanannya? Apa kata Nabi? Innahu lam yakul yawman raddiqini adabaka yawma tub'atsu ibadak. Wahai Aisyah, ketahuilah, tidak pernah satu hari pun dia mengatakan, ya Allah, hindarkan aku dari siksa neraka. Berarti dia beriman atau tidak? Ibnu Jad'an ini beriman atau tidak? Tidak. Artinya dia melakukan yang demikian bukan untuk akhirat. Dia melakukan yang demikian bukan untuk akhirat. Karena ada orang yang bersedekah bukan untuk akhirat. Makanya itulah perbedaan kaum muslimin dengan yang bukan. Kita kaum muslimin bersedekah untuk akhirat. Yang bukan muslim mereka bersedekah untuk dunia. Makanya siapapun yang bersedekah Allah pasti balas. Perbezaannya, yang tidak beriman dibalas di dunia, yang beriman dibalas di dunia dan di akhirat. Itu saja perbezaannya. Kemudian Ibnu Jad'an ini ditanya oleh Bunda Aisyah, kira-kira di mana? Apa jawaban Nabi? Dia tidak pernah mengatakan, ya Allah, ampunkan dosaku dikala Engkau bangkitkan aku nanti. Artinya dia tidak beriman. Dia berada dalam api neraka.
karena dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhlak kepada manusia tak ada nilai kecuali diiringi dengan akhlak kepada Allah. Kepada Allah yang pertama kali kita berakhlak, ikhwatul Islam. Maka yang paling penting itu adalah iman, tauhid. Bagaimana kita senantiasa beriman, beribadah kepada Allah. Bagaimana kita hidup dalam beribadah, wafat dalam keadaan beribadah, kemudian semangat beribadah kepada Allah. Itulah akhlak yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua kepada Rasulnya, yang ketiga baru kepada sesama manusia dan kepada yang lainnya. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Insyaallah esok kita akan kembali menyambung pembahasan kita tentang adab dan akhlak baginda Rasulullah SAW serta wasiatnya. Karena pembahasan kita adalah cerita tentang wafatnya baginda Nabi, dan wafatnya baginda Nabi SAW meninggalkan kenangan-kenangan yang indah kepada kaum muslimin. Dan di antara salah satu kenangan tersebut adalah wasiat-wasiat, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW yang wajib bagi kaum muslimin untuk menunaikan wasiat tersebut. Karena memang wasiat itu, ikhwatul Islam, hukumnya wajib bagi siapapun untuk meninggalkan wasiat. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar, dikala dia mendengarkan tentang masalah wasiat, tidaklah dia tidur kecuali tulis wasiat. Artinya wasiat dia selalu berada di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dia tidur tidak lagi dibangunkan atau tidak lagi bangun untuk selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena wasiat itu penting. Kalau wasiat manusia penting, maka yang paling penting adalah wasiat baginda Rasulullah SAW yang wajib kita jaga, terutama di akhir-akhir kehidupan Nabi. Maka jagalah wasiat baginda Nabi. Dan sebelum kita menjaga wasiat baginda Nabi, atau kita tidak akan bisa menjaga wasiat Nabi sampai kita mengetahui apa itu wasiat Nabi, apa yang Nabi wasiatkan, agar kita bisa menjaganya. Maka di antara pembahasan kita ikhwatul Islam adalah mengenai wasiat baginda Nabi SAW, cerita tentang akhir kehidupan Nabi SAW, yang juga mencakup di dalamnya akhlak-akhlak baginda Rasulullah SAW. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terutama dikala kita berada di tanah haram Madinah. Maka jagalah baik-baik keharaman Madinah. Ini bukan tanah halal, ini adalah tanah haram. Jangan sama akhlak dan adab kita serta ibadah kita dikala kita berada di tanah halal dengan kita berada di tanah haram. Ini bukan tanah sembarangan, ikhwatul Islam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapapun yang beribadah dilipat gandakan semua amal ibadahnya. Maka manfaatkanlah setiap waktu yang Allah berikan kepada kita, walau 3 hari, walau 4 hari, walau 5 hari, walau 7 hari, untuk memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, bermohon, meminta kepada Allah, semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa ayah dan ibu kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, ya Allah berikan kepada mereka umur panjang, kesehatan, dan ketaatan kepadamu. Kalau ada di antara orang tua kami, ya Allah, sudah meninggal, maka ampunkan dosa mereka semuanya. Kemudian jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke kota Mekah dalam rangka beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Dijadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura. Dan semoga ibadah umrah yang mereka lakukan bisa mengantarkan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya, kemudahan dalam setiap urusannya, kembali pulang dalam keadaan sehat walafiat, kembali bersua dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini bukan perjalanan pertama dan terakhir kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk selalu datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, dalam usaha, dalam anak dan keturunan. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.